Silahkan anak-anak semua di sini bisa menghidupkan kameranya. Untuk kita mulai, iya, oke. Halo Mbak Nila, salam kenal. Ini ketua kelasnya ya? Oke, Adelia Ayu. Halo Mbak Adelia Ayu. Pagi, Bu. Pagi menjelang siang. Sehat ya di rumah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pokoknya jaga kesehatan semua di sini anak-anak karena masih pandemi ya. Tetap semangat untuk belajar. Apalagi ini mata pelajarannya adalah fisika. Rumit nggak sih kalau fisika itu? Kadang rumit, Bu. Kadang rumit. Pokoknya jangan dibawa rumit, dibawa santai, dibawa santai enak. aja. Iya, betul. Oke, ini udah pukul 11.20. Bisa Ibu mulai? Sudah ada 19 yang join? Begitu ya? Bisa, Bu. Nanti. Biar Ya, mereka menyusul aja, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Anak-anak semua, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Sehat semuanya di sini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat. Iya. Masih semangat ya untuk belajar fisika, apalagi siang-siang kayak gini, bisa sambil rebahan gitu, bisa sambil makan jajan, boleh lah. Pokoknya yang penting dibuat enjoy aja untuk siang hari ini, apalagi belajar fisika yang terkesan rumit. Ya, tapi nggak apa-apa. Di sini Ibu akan menemani kalian. Di sini Ibu mengampu untuk mata pelajaran fisika kelas 12 MIPA 3. Untuk total jumlah semuanya tadi ada 35 orang ya, berarti ya? Iya, Bu. Oke, jangan lupa yang baru gabung, silakan bisa mengisi presensi kehadiran di link Google Form ataupun di kolom chat Zoom Meeting, begitu. Nah, sebelum mengawal pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kebiasaan dan kepercayaan masing-masing. Silakan bisa dihidupkan kameranya semua untuk berdoa secara bersama, anak-anak. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Ibu akan share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat PPT-nya anak-anak? Belum, Bu. Masih loading, Bu. Oke, masih loading. Ditunggu ya sebentar. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Oke, jadi di sini Ibu akan perkenalan terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal itu maka tak sayang. Benar nggak sih di situ pepatahnya bilang kayak gitu? Iya, Bu. Iya, jadi kita akan perkenalan terlebih dahulu sambil santai ya. Perkenalkan nama Ibu Afwanial Tuamani. Jadi kalian semua di sini bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Afwan dari Pendidikan Fisika Universitas PGRI Semarang. Untuk alamatnya Jalan Irigasi Utara Mangkang Kulon, RT 2 RW 3 Kerajaan 1 Kota Semarang. Untuk email bisa kalian catat di sini afwanial11@gmail.com. Nomor HP-nya 0895 3668 76874.
Oke, jadi di sini Ibu mendapatkan tugas di kampus dalam kegiatan magang 3 yang dilaksanakan di SMA Negeri 14 Semarang dengan bimbingan Bapak Dr. Andes Heming Wirianto yang menugaskan Ibu untuk bergabung di kelas 12 MIPA 3. Jadi Ibu harap di sini kalian bisa menerima Ibu dengan baik. Tentunya kita dapat mencari ilmu secara bersama karena masih sama-sama belajar. Ibu di sini juga masih belajar dengan bimbingan Bapak Heming dan dapat bekerja sama dengan baik tentunya. Begitu ya anak-anak ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Langsung Bu. saja di sini ya. Untuk materi pada siang hari ini kita akan bahas yaitu induksi elektromagnetik. Sudah pernah dengar belum sebelumnya? Induksi elektromagnetik. Nah, yang akan kita bahas yang pertama ada flux magnetik, kemudian ada hukum Faraday, kemudian yang terakhir ada GGL induksi. Oke. Induksi elektromagnetik adalah gejala terjadinya GGL induksi pada penghantar karena perubahan flux magnetik yang melengkapinya. Ingat, di sini ada perubahan flux seperti itu. Jadi di sini ya ada keterkaitan antara hubungan magnet dan juga listrik. Yang pertama atau hukum pertama di mana arus listrik itu dapat menghasilkan medan magnet yang dikenal sebagai gejala induksi magnet atau dikenal sebagai hukum Ampere. Sudah mendengar atau kalian pernah dengar apa itu yang namanya hukum Ampere? Sudah pernah dengar belum anak-anak di sini? Hukum Ampere. Ada keterkaitan antara magnet dan juga listrik. Penemunya adalah Ørsted. Oke, berlanjut ya. Yang kedua atau hukum kedua, di mana medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu dapat menghasilkan medan listrik dalam bentuk arus listrik. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa induksi elektromagnetik. Penemunya adalah Michel Faraday dan dirumuskan oleh Joseph Henry dan hukum ini dikenal sebagai hukum Faraday-Henry. Hukum yang ketiga, jika medan magnet yang berubah terhadap waktu dapat menghasilkan medan listrik, maka hal sebaliknya boleh jadi dapat terjadi. Maka untuk medan listrik yang berubah terhadap waktu dapat menghasilkan medan magnet. Penemunya adalah James Clerk Maxwell. Dikenal dengan hukum Ampere-Maxwell karena pengembangan dari hukum Ampere tadi. Hukum pertama, penemunya adalah Ørsted. Nah, di sini ada sifat-sifat garis gaya magnet. Yang pertama, gaya tarik magnet paling kuat terdapat pada kutub-kutubnya. Ingat, kutubnya itu biasanya apa? Kutub apa dengan apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Kutub positif sama negatif, Bu. Oke, betul. Siapa tadi? Adelia, ayo. Ya, Bu. Iya, kemudian yang kedua, arah medan magnet menjauhi kutub utara dan mendekati kutub selatan. Jadi di sini untuk kutub yang sejenis itu akan saling tolak-menolak dan kutub berlawanan akan saling tarik-menarik. Oke, kemudian di sini ada flux magnetik. Simbolnya di sini apa anak-anak? Ada yang bisa baca simbol ini enggak? Apa ini simbolnya? P atau V? PHI ya. Jadi kita bacanya adalah V. Flux magnetik menyatakan kuat medan magnet atau B di sini yang memotong suatu bidang dan merupakan hasil kali besar B dengan luas bidang A. Luas bidang kita simbolkan dengan A yang tegak lurus pada induksi magnet tersebut. Sehingga di sini untuk rumus matematisnya adalah V sama dengan A adalah luas bidang dikalikan dengan B yaitu kuat medan magnet dikalikan cos theta. Cos theta itu berarti nanti bisa disesuaikan sudutnya berapa. Nah, di sini untuk keterangan untuk V yaitu flux magnetik, satuannya adalah Weber, B kuat medan magnet, satuannya adalah Tesla atau Weber per meter kuadrat, A adalah luas menampang, satuannya meter per sekon, dan theta yaitu sudut B terhadap garis normal. Oke, selanjutnya di sini ada hukum Faraday. Ada yang tahu pernyataan dari hukum Faraday itu apa? Silakan.
Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Saya Ada Bu. udah? Mila Siapa nih? Bu. Oke, Nila. Ya, Mila. silakan Nila. Bentar, Mbak. Faraday. Dihidupkan terlebih dahulu kameranya agar tampak. Hai. Iya, biar kelihatan. Teman-teman tahu Mbak Nila itu yang seperti apa sih cantiknya. Iya. Sebentar, Bu. Iya, Ibu tunggu. Hukum Faraday. Sebelumnya pasti sudah belajar dong materi induksi elektromagnetik. Oke, silakan Mbak Nila. Iya, Saya ya, sudah Bu. kelihatan. Ya, silakan. Hukum Faraday itu bunyinya tuh gaya gerak listrik atau GGL, induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar itu berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Oke, tepat sekali. Jawabannya benar ya. Hukum Faraday di sini menyatakan bahwa besarnya GGL induksi itu sebanding, ingat, sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupinya. Ya, betul sekali tadi jawaban dari Mbak Nila. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Dan di sini untuk hukum induksi dari Faraday di sini menyatakan bahwa tegangan gerak elektrik imbas epsilon di dalam sebuah rangkaian adalah sama, kecuali tandanya adalah negatif. Dengan kecepatan perubahan flux yang melalui rangkaian tersebut. Jadi, jika kecepatan perubahan flux dinyatakan di dalam Weber atau sekon tadi satuannya, maka tegangan gerak elektrik epsilon akan dinyatakan di dalam volt. Nah, ini untuk perumpamaan dari satuan dari masing-masing hukum Faraday. Nah, di sini epsilon ya sama dengan min n di sini adalah jumlah lilitan ya, kemudian dikalikan dengan delta v atau perubahan v per delta t atau perubahan waktu. Nah, di sini untuk epsilon dari rata-rata gitu. Jadi untuk perubahan di sini itu merupakan biasanya ada selisih atau perubahan dari flux magnetik itu sendiri yang berubah, kadang bisa dari besar menjadi kecil ataupun sebaliknya dari kecil menjadi besar. Ini untuk epsilon dari hukum Faraday secara sesaat. Jadi rumusnya adalah min n, kemudian dikalikan dv per dt. Nah, ini untuk keterangannya. Jumlah lilitan yaitu n, epsilon di sini adalah GGL induksi, satuannya adalah volt, tadi telah kita bahas di hukum induksi Faraday, dan di sini dv per dt sama dengan laju perubahan flux, atau satunya di sana adalah Weber per sekon. Oke, jadi tadi sesuai dengan rumus di sini, hukum Faraday kan ada tanda negatif. Maksudnya apa gitu? Jadi untuk maksud dari tanda negatif adalah GGL induksi itu selalu membangkitkan arus yang medan magnetiknya itu berlawanan dengan sumber perubahan flux magnetik. Jadi kalian perlu ingat di sini kalau ada arus di sini yang berlawanan pasti itu tandanya adalah negatif. Kalau searah itu pasti positif, kalau berlawanan itu pasti negatif. Nah, jadi di sini Faraday menemukan hubungan antara massa yang dibebaskan atau diendapkan dengan arus listrik. Hubungan ini dikenal dengan hukum Faraday. 1 mol elektron atau 1 Faraday sama dengan 96.500 coulomb. Oke, di sini ada hukum Faraday tadi, ya. Epsilon sama dengan BL dikalikan dengan V. Nah, di sini ada B. Tadi B apa di sini anak-anak? Kuat medan magnet. Ya, kemudian L-nya apa L-nya di sini? L di sini, dari sini menuju sini. L apa ini di sini? L. Panjang kawat. Ya, kemudian A di sini adalah luas dari penampang. Dan epsilon di sini adalah menyatakan bahwa GGL induksi dengan satuan adalah volt, seperti itu. Oke, sebelum Ibu atau masuk di GGL induksi akibat perubahan luas bidang, ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu lanjut, silakan. Ada yang mau ditanyakan?
saya tanyakan lewat chat aja, Bu. Oke, lewat chat saja ya. Chat di Zoom meeting atau chat WA group, Mbak? Di WA grup aja, Bu, biar Oke. semuanya lihat. Oke, nanti ya berarti di akhir kegiatan belajarnya silahkan nanti boleh kata Mbak Nila, kalau misal ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WhatsApp grup untuk sekalian kita bahas secara bersama. Oke, Ibu lanjutkan. GGL induksi akibat perubahan luas bidang. Jika luas bidang yang melingkupi medan magnet mengalami perubahan, ingat perubahan. Jadi di sini untuk simbolnya sendiri adalah epsilon, rumusnya adalah min n dA per dt. dA di sini adalah luas, per dt, dt-nya adalah merupakan waktu. Untuk kasus kawat yang digeser secara sistematis, kita rumuskan epsilon sama dengan B dikalikan L dikalikan V dikalikan sin theta. Untuk keterangannya kalian bisa baca di sini. Untuk epsilon merupakan besar GGL induksi, satunya adalah volt, B-nya adalah kuat medan magnet, satunya adalah Tesla, L di sini panjang kawat, satunya adalah meter, V kecepatan gerak kawat, satunya adalah meter per sekon, dan untuk sudutnya di sini adalah sudut antara V dan juga B. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah penghantar yang panjangnya 0,3 meter. Berarti ini apa? L ya, panjang penghantar dari kawat itu sendiri. L 0,3 meter digerakkan dalam medan magnet homogen. Homogen itu berarti yang sama. B-nya adalah 0,5 Tesla dengan kecepatan V sama dengan 6 meter per sekon. Berapakah besarnya beda potensial yang timbul pada ujung-ujung penghantar tersebut? Misalnya di sini adalah epsilon. Rumus dari epsilon di sini adalah B dikalikan L kalikan V, sehingga kita bisa masukkan berapa nilai atau angka. 0,5 dikalikan 0,3 tadi untuk L-nya dikalikan dengan 6 sama dengan 0,9 volt. Jadi dalam sebuah soal itu kita harus bisa menafsirkan terlebih dahulu, menerjemahkan dari masing-masing simbol yang telah diketahui pada contoh soal agar nantinya kita bisa menjawab pertanyaan dari apa yang telah ditanyakan pada contoh soal tersebut. Begitu. Oke, lanjut. Di sini ada GGL induksi akibat perubahan dari sudut. Rumusnya adalah epsilon sama dengan min n adalah jumlah lilitan, dV per dt. Epsilon sama dengan min n dikalikan B dikalikan A. Nah, ini turunan dari dV per dt adalah min W sin omega T. Ini W di sini adalah omega sama dengan epsilon n BA omega sin omega T. Untuk epsilon maksimum di sini diketahui dalam rumus secara sistematis adalah N dikalikan B dikalikan A dikalikan omega. Omega merupakan kecepatan sudut dari kumparan. Satunya adalah radian per sekon. Mohon maaf. Bu, saya mau tanya. Oke. Siapa tadi? Sebentar. Nila, Bu, Nila. Oke, Nila. Jadinya tanya di sini ya, tidak di WhatsApp group. Ya, Bu, soalnya udah ketemu. Itu kan di sini kan epsilon sama N dikali dV. Kok yang tadi itu kan dA, Bu, itu bedanya apa, Bu? Oke, dA tadi adalah luasan. Ingat, di sini ada GGL induksi akibat perubahan sudut. Kalau perubahan sudut itu nanti berkaitan dengan kecepatan sudut kumparan. Tapi kalau dA, bentar, Ibu akan skip terlebih dahulu. Nah, untuk dA itu merupakan luasan. Ingat, A sama omega beda ya. Untuk A merupakan luasan. Jadi jelas di sini, Mbak Nila, GGL induksi akibat perubahan luas bidang. Luas bidang simbolnya adalah A. Jadi di sini rumusnya adalah dA, bukan dV atau d omega, karena berkaitan dengan luas dari bidang. Kalau di sini, selanjutnya di sini juga ada perubahan lagi, yaitu berkaitan dengan sudut. Maka dari itu di sini kita rumuskan untuk perubahan sudut akibat dari GGL induksi adalah dV per dt, turunnya adalah nanti berkaitan dengan omega atau kecepatan sudut kumparan. Seperti itu, Mbak Nila. Cukup jelas ya? Yes. Iya, sama-sama. Oke, sampai sini. Selain Mbak Nila, ada yang mau ditanyakan lagi, anak-anak? Silahkan. Sebelum Ibu lanjutkan. Dari Hansa, mau tanya apa? Dari Hansha, ada orangnya tidak di sini? Enggak, Bu. Oke, cukup jelas ya, Mbak, sampai sini, Mbak Darin? Iya. Oke, atau yang lain silahkan.
Syawal Ariladi. Ada yang mau ditanyakan, Panggilannya Mas? Aldi, Bu. Oh, Aldi. Siapa namanya? Aldi. Oke, Mas Aldi, silakan dihidupkan kameranya, Mas. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Mas Aldi. Halo? Oke, mungkin karena terhalang oleh sinyal ya jaringannya ya. Oke, kalau emang tidak ada pertanyaan di sini sambil kita nanti menuju ke slide berikutnya, Ibu ada pertanyaan. Kalau emang tidak ada yang tanya ya, jadi Ibu ingin tanya di sini. Tadi untuk pengertian induksi elektromagnetik itu apa, Mas Mbak? Ada yang masih ingat di awal tadi kita bahas? Pengertian dari induksi elektromagnetik. Oke, sesuai dengan pokok bahasan kita kali ini, induksi elektromagnetik itu apa ya? Helmi Fadil mungkin bisa membantu Saya, menjawab. Bu. Siapa? Saya, Bu. Siapa ini? Saya, Bu. Siapa, ayo? Siapa, ayo? Adelia Ayu? Ya, Sama siapa tadi? sama Nila. Oke, Nila lagi. Oke, Mbak Nila kita skip terlebih dahulu ya, karena tadi sudah menjawab banyak pertanyaan dari Ibu, sudah banyak poinnya di sini. Sekarang gantian oleh Mbak Adelia Ayu. Silakan Mbak Adel. Ya. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu median magnet yang bergerak atau berubah menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Oke, boleh dikatakan demikian. Kalau menurut pendapat dari Mbak Nila, apakah sama tadi pengertian dari induksi elektromagnetik atau mungkin punya jawaban yang berbeda? Silakan, kita bisa diskusi di sini secara bersama. Mbak Nila, halo Mbak Nila. Sama aja, Bu, intinya, Bu. Apa? Sama, intinya sama. Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang berbeda, dengan inti yang sama, itu juga boleh. Dapat poin plus lagi loh. Oke, silakan. Paling cuma nambahin aja sih, Bu. Oke, silakan ditambahkan, tidak apa-apa. Kan tadi kalau si Adel kan bilangnya konduktor ya kan, kalau misalnya konduktor yang diletakkan di suatu median magnet itu kan yang bergerak atau berubah itu kan menyebabkan produksinya voltase. Ada voltase Atau bisa begitu. dikatakan bahwa konduktor itu yang digerakkan itu melewati median magnet dan dia tuh hanya yang cuman diam gitu. Hanya diam. Kemudian kalau jawaban dari Mbak Nila apa? Tambahannya apa di sini? Paling kalau misalnya induksi elektromagnetik itu kayak gejala timbulnya gaya gerak listrik yang di dalam suatu kumparan atau konduktor itu bila terdapat perubahan flux magnetik pada konduktor tersebut atau bila konduktor bergerak relatif melintasi median magnetik. Kayak gitu. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Mbak Nila dan Mbak Adel. Jawabannya sangat membantu. Ibu harap di sini dengan jawaban atau diskusi pertanyaan kecil, kita semua di sini bisa lebih membantu, memperdalam dan juga memahami dari materi induksi elektromagnetik. Begitu ya anak-anak semua di sini ya. Bisa diterima jawaban dari Mbak Nila dan Mbak Adel? Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, berkaitan dengan tadi, GGL induksi akibat dari perubahan sudut. Nah, di sini ada soal. Suatu kumparan terdiri atas 1000 lilitan dan memiliki hambatan 10 ohm. Kumparan melingkupi flux magnetik yang berubah terhadap waktu sesuai persamaan berikut, di mana V sama dengan T plus 2 atau ditambah 2 kuadrat, mohon maaf di sini kuadrat ya, untuk kuat arus yang mengalir pada saat T sama dengan 0 sekon adalah berapa. Oke, mari kita identifikasi atau terjemahkan soal berikut ke dalam pembahasan diskusi kita. Nah, di sini ada kumparan terdiri atas 1000 lilitan. Ini apa ini? 1000 lilitan. Berarti ini simbol apa ini? Yang diketahui apa dulu di sini? N, Bu, N. Oke, N sama dengan 1000 lilitan. Dan memiliki hambatan 10 ohm. Hambatan di sini simbolnya apa? Hambatan simbolnya adalah R.
Ya, anak-anak, hambatan itu simbolnya adalah R. Jadi R sama dengan 10 ohm. Kemudian di sini persamaannya untuk V-nya T plus 2 kuadrat, sehingga kita uraikan terlebih dahulu. Ya, kita kalikan secara silang untuk T ditambah 2 dikalikan T ditambah 2 sama dengan T kuadrat plus 4T ditambah dengan 4T. Ditanya apa di sini? Kuat arus, simbolnya adalah I, di mana T-nya sama dengan 0 sekon. Oke, pembahasan di sini kita masukkan untuk rumus dari epsilon tadi karena berkaitan dengan perubahan sudut, ya. Di sini epsilonnya sama dengan min n. Ini kursornya Ibu terlihat atau tidak, anak-anak? Kelihatan, Bu. Oke, Bu, itu kalau langsung dapat 2T plus 4 gimana, Bu? Mana? Mana yang mana? Nanti jelasin dulu, Bu. Oke, iya, karena tadi oke. Dari awal dulu ya, dari atas ya. Rumusnya kita masukkan terlebih dahulu, epsilon sama dengan min n dv per dt. Ini adalah merupakan turunan. Ingat turunan. Ya, I dikalikan R sama dengan min n d. Jadi turunan dari dv itu berapa? T kuadrat ditambah 4T ditambah 4 per dt. I adalah arus, dikalikan R tadi adalah 10 ohm, sama dengan min 1000, N-nya tadi lilinnya adalah 1000, kemudian 2T plus 4. Nah, ini merupakan turunan. Jadi, pangkat di sini, T kuadrat ini kan ada pangkatnya 2. 2 dikalikan 1, ya, 2 kali 1 berapa? 2. T sama dengan T dikalikan 2 min 1. Jadi, pangkatnya itu adalah dikurangi. Jadi 2T plus 4T. Ini nanti akan Ibu jelaskan di WhatsApp group juga boleh, nanti akan Ibu jelaskan lebih detail mengenai turunan. Jadi turunan itu turunan dari fungsi dari dv di sini. Mengapa menjadi 2T plus 4? Karena di sini 2 dikalikan 1 kan depannya T nggak ada angkanya ya. Kalau kecuali depan T ada angka 2, berarti 2 kali 2 4. 4T pangkat 1. Gitu. Kalau di sini T kuadrat berarti pangkatnya 2. 2 dikalikan 1 sama dengan 2, kemudian dikalikan T sendiri. T di sini 2 min 1. Ini ada rumusan tersendiri untuk turunan dari fungsi. Nanti akan Ibu akan Ibu jelaskan. Tadi yang mau saya tanyakan itu, Bu. Iya, karena ini merupakan mungkin turunan fungsi belum dijelaskan sebelumnya anak-anak di sini. Udah pernah, Bu. Cuman mungkin nggak tahu aja kalau di fisika juga masuk turunan. Oke, nanti setelah ini akan Ibu turunan jelaskan. Fungsi matematika kelas 11 sudah. Tuh, Udah, kelas Pak. 11 sudah. Ayo, ini perlu diingat kembali ya, Mbak Mas. Iya, Bu. Oke, enggak apa-apa. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, Ibu akan jelaskan kembali di WhatsApp group. Sekalian kita bisa sambil diskusi secara bersama. Apa sih itu namanya turunan? Kenapa bisa sampai dapat 2T plus 4? Kalau misal angkanya berbeda lagi gimana, Bu? Oke, nanti akan kita bahas di WhatsApp group. Sementara kita terima terlebih dahulu, bahwasanya untuk turunan fungsi dari dv di sini adalah 2T tambah 4. Saat T-nya sama dengan 0S, diperoleh I sama dengan min 400A. Ini kalian nanti bisa secara sistematis untuk matematikanya bisa dibolak-balik ke kanan ataupun ke kiri, ya seperti itu. Jadi di sini untuk kuat arus yang mengalir pada saat T sama dengan 0S atau 0 sekon adalah 400 ampere. Lanjut untuk contoh soal berikutnya. Sebuah penghantar berbentuk tongkat yang panjangnya 2 meter. Oke, panjangnya L sama dengan 2 meter. Diputar dengan kecepatan sudut, yaitu 30 radian per second, dalam medan magnet 0,2 Tesla. Jika sumbu putarnya sejajar, ingat sejajar dengan medan magnet, GGL yang terinduksi adalah di sini. L atau R sama dengan 2 meter. Omega adalah kecepatan sudut 30 radian per second. B-nya di sini 0,2 Tesla. Pertanyaannya adalah epsilon dari GGL yang terinduksi. Epsilon sama dengan min N dikalikan delta atau perubahan dari V per delta perubahan T. Sama dengan min N untuk delta atau perubahan dari V adalah B dikalikan A per delta T. Sehingga untuk gerak melingkar dari omega di sini sama dengan 2pi per T. Untuk epsilon kita akan masukkan rumusnya N dikalikan B dikalikan 2pi per T kalikan R kuadrat.
Untuk epsilon di sini, N dikalikan B, omega per 2 R kuadrat. Epsilon sama dengan 1 dikalikan 0,2 dikalikan 30 dibagi 2 dikalikan 2 kuadrat sama dengan secara perhitungan sistematis atau matematis di sini sama dengan 12 volt. Oke, jadi di sini ada penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada mikrofon, yang kedua alat gesek kartu kredit, 3 seismograf atau alat pengukur intensitas gelombang yang berasal dari gempa bumi, dan yang keempat adalah generator listrik atau alat yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, Ibu, ini alat gesek kartu kredit bisa tuh? Iya bisa. Ini ada penjelasannya. Yang pertama mikrofon. Nah, mungkin anak-anak di sini atau teman-teman di sini baru mengetahui bahwasanya untuk penerapan induksi elektromagnetik itu ada mikrofon. Di mikrofon ternyata ada. Kemudian di alat gesek kartu yang setiap hari kita pakai itu juga ada ternyata. Nah, di sini yang pertama ada mikrofon. Prinsip kerja mikrofon merupakan kebalikan dari prinsip kerja pengeras suara. Mikrofon itu terdiri atas membran, kumparan atau N jumlah lilitan dan magnet permanen. Nah, ini untuk gambarnya, membran di sini untuk kumparan dan juga magnet. Nah, jadi penerapannya dalam mikrofon yang biasanya sebagai pengeras suara begitu kan. Nah, itu untuk induksi elektromagnetik dalam fisika pun juga berkaitan dengan mikrofon seperti itu. Oke, lanjut. Pada kartu kredit terdapat strip magnetik yang mengkodekan informasi-informasi penting tentunya. Jadi strip magnetik itu merupakan garis-garis yang dibuat dari bahan besi sangat tipis yang sudah dimagnetisasi. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ini untuk strip magnetik di sini. Biasanya di kartu kalian pasti ada ya. Di kartu ATM kalian di sini. Untuk strip magnetik anak-anak. Pernah lihat nggak? Pasti punya dong masing-masing. Oh, iya. Ya, bagian itu. Jadi pada alat pembaca, kartu kredit itu dapat sebuah kumparan. Jadi ketika kartu kredit tersebut itu digesekkan melalui alat baca atau alat pembaca, maka akan terjadi perubahan dari flux magnetik pada alat pembaca. Sehingga di sini untuk perubahan flux magnetik itu menyebabkan munculnya terdapat arus induksi. Nah, ini berkaitan dengan induksi elektromagnetik pada kartu kredit yang biasanya kita pakai. Ternyata ada pada kartu kredit begitu. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah seismograf. Oke, 9 menit lagi. Adalah alat untuk mengukur intensitas gelombang yang berasal dari gempa bumi. Seismograf itu terdiri atas kumparan, ada pegas juga, dan magnet permanen. Nah, ini untuk kumparannya adalah berwarna kuning di sini. Kalian bisa lihat, ini untuk seismograf. Ya, ini untuk pegas, bagian ditaruh di sini, dan ini yang letter U di sini merupakan magnet. Jadi magnetnya itu dipasang secara permanen untuk seismograf. Jadi kita bisa mengukur intensitas dari gelombang itu yang berasal dari gempa bumi itu berapa. Kita bisa ukur dengan menggunakan alat berupa seismograf. Dan ini merupakan penerapan dari induksi elektromagnetik. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada generator listrik, yaitu alat yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Jadi generator dibedakan menjadi dua jenis. Ada generator arus searah DC dan generator arus bolak-balik atau AC. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kita masih ada waktu 7 menit. Silakan, barangkali anak-anak di sini kurang paham terkait dengan penjelasan Ibu di bagian gambar atau bagian rumus atau penjelasan yang lain. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas. Nanti PPT-nya akan Ibu share di WhatsApp group. Ya Bu, PPT-nya aja. Oke. Masih ada waktu sisa 7 menit. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Apa ya? Saya belum jelas materi ini, Bu. Atau bagian ini, Bu. Atau dalam penyelesaian soal ini, Bu. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Mas, Mbak? Tadi itu yang pas soal terakhir aja sih, Bu. Kan itu tadi N kali 1000. Terus sama dengan ini kok tiba-tiba I-nya sama dengan berapa tadi akhirnya?
Ini 200 atau berapa itu Bu? Tuh, gimana 12 caranya volt. Bu? Bukannya ini Bu yang tadi Yang mana? yang tadi saya tanyain ada turunan fungsi Bu. Ya yang ini. Ini. Itu Ini gimana yang mana? Bu? Ya, kenapa Yang kok ini. tiba-tiba tadi ada bukan Bu yang tadi ada turunan Yang fungsi. mana? Setelah ini. Setelah ini. Setelah ini berarti. Ya. Itu Oke, kenapa bisa tiba-tiba jadi turunan 400? fungsi. Sebelumnya tadi Pak Heming sudah mengatakan bahwasanya untuk turunan fungsi itu kalian sudah belajar di kelas 11 ya. Jadi di sini Ibu akan mereview sedikit saja mengenai turunan fungsi. Nah, di sini untuk fungsi dV tadi V-nya berapa? T kuadrat ditambah 4T ditambah 4 ya. Kemudian kita turunkan satu saja, satu kali turunan. Berarti di sini karena ada pangkat 2 dikalikan 1. Mengapa bisa 1, Bu? Karena di depan angka T itu tidak ada angka selain 1. Karena T itu kan biasanya kan 1 ya. Karena T sendiri adalah 1. Ya enggak? Berarti 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Kita tulis 2 di sini. 2. Kok bisa T-nya sendiri, Bu? T-nya sendiri dari mana? Dari ini. 21. Iya, T kuadrat karena ada kuadratnya di sini T 2 min 1. Pokoknya setiap ada kuadrat di sini dikurangi dengan 1. Ada apa namanya turunan fungsi nanti akan Ibu share untuk persamaan umum agar kalian lebih paham mengenai turunan fungsi pertama, kedua dan juga ketiga. Seperti itu. Iya, Bu. Oke, contoh di sini. Di sini ada 2T ditambah 4. Kemudian turunan fungsi keduanya berapa? Ada yang tahu? T. T-nya di sini pangkatnya berapa? Pangkat 1 ya. Iya, berarti pangkat 1. 1 dikalikan di depan angka T ada 2, berarti 2. Kemudian T-nya ada pangkatnya enggak tadi? 1 kan? Tadi pangkatnya berarti 1 dikurangi 1, 0. T pangkat 0 itu berarti berapa? 1. 2 dikalikan 1 berarti berapa? 2. Berarti turunan fungsi kedua dari 2T ditambah 4 itu sama dengan 2. Begitu. Sama dengan ini, 4T. 4T pangkatnya adalah 1. 1 dikalikan 4 sama dengan 4. T-nya pangkat 1 berarti T 1 min 1 sama dengan 0. T pangkat 0 adalah 1. 1 dikalikan 4 sama dengan 4. Jadi turunan fungsi pertama dari T kuadrat ditambah 4T ditambah 4 sama dengan 2T ditambah 4. Begitu Mbak Nila. Nanti untuk lebih jelasnya akan Ibu diskusikan di WhatsApp group. Jadi kalian bisa tahu untuk persamaan umum dari turunan beberapa fungsi yang pertama, kedua, dan ketiga untuk lebih jelasnya seperti itu. Tinggal 3 menit lagi. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Mbak Nila. Saya tambahkan dikit ya. Oke, Bapak, silakan. Bapak, saya mau tanya nih pada anak. Paham dengan yang dimaksud dengan flux enggak? Tolong dijawab. Apa flux magnetik itu tahu enggak? Adel, Nila, Darin, Kurniawan, Wanti, dan sebagainya. Iya, Mudeng Pak. enggak yang Tahu, dimaksud Pak. dengan flux? Mudeng. Baru. Pak. Mudeng. Iya. Apa kuwi? Jangan hafalan ya, jangan baca, tapi kamu harus punya pemahaman yang benar-benar paham. Ya, itu kan paham tentang flux. Flux magnetik itu kan kayak jumlah medan magnet yang melewati luas penampang tertentu, kayak di kumparan kawat kayak gitu kan, Pak? Betul. Yang lain mudeng apa enggak? Halo, Adelia. Mudeng, Pak. Tenang nih, Darin. Iya. Pak, kalau satuan flux magnetik dalam satuan internasional itu Weber ya, Pak? Weber. Iya, Weber. Kalau yang Maxwell tuh apa ya, Bu? Kalau Maxwell tuh apa, Bu? Apa? Maxwell. Iya. Maxwell itu induksinya ya. Weber itu induksi, sorry.
satuan Maxwell Mbak Afwan. Bukan, nggak ada satuan Maxwell itu, nggak ada kelihatannya. Tapi kok pas Satuan waktu itu Maxwell saya baca itu ada yang mengatakan bahwa satuan itu ada dua. Yang pertama tuh Weber sama Maxwell. Nah, terus bahwa itu di keterangannya tuh kalau Weber itu satuan internasional, itu Maxwell itu satuan apa? Itu saya Satuan Maxwell. Iya, Bu. Oke, Tapi waktu itu saya juga sempat baca katanya Maxwell itu salah satu satuan kalau pakai sistem CGS, Bu. Bener nggak, Bu? CGS. Makanya ini saya mau tanyain bener apa? Oke. Coba nanti saya cek ya, Nila. Maxwell. Yang lain, siapa itu? Ivana, Fauza, ada yang mau ditanyakan? Ivana? Enggak, Pak. Ivana? Tidur ke Ivana nih. Enggak, Pak Elmi. Oh, kamu masih cantik. Namanya Ivana cantik, iya. Nah iya, Ivana cantik. Kamu masih cantik emang. Cantik terus Pak berarti ini. Karena panggilnya cantik gitu. Iya. Tetap cantik pokoknya Pak. Pak, ada Ivana loh, Pak. Iya, ada Ivana, ada Ivana Bulkis. Oke, Bu Afwan, waktunya sudah habis. Monggo ditutup. Oke, sekian dan terima kasih. Barangkali di sini anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Kita bahas materi mengenai apa saja? Perwakilan satu saja dari 12 MIPA 3. Flux elektromagnetik. Iya. Terus induksi elektromagnetik. Flux magnetik dan induksi elektromagnetik. Oke, cukup ya Mbak Nila dan teman-teman semua di sini. Cukup. Terima kasih Bu atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Oke, terima kasih banyak. Untuk 12 MIPA 3 di sini, jangan lupa untuk pertemuan besok, masih dengan Ibu Afwan tentunya. Kita masih membahas materi mengenai induksi elektromagnetik, namun ada hukum Lenz, kemudian induktansi, dan juga transformator. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk tetap semangat, belajar terus di rumah, kemudian jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.